Nah, tapi di zaman sekarang bro, kelihatan tadi masih ada yang cuan itu cuma kayak 200.000. Ini kenapa 200.000? Apakah dia emang nggak ada income atau nggak bisa menabung? Kenapa orang-orang zaman sekarang ini nggak bisa menabung bro? Menurut saya karena orang sekarang itu terlalu banyak keinginan, bukan banyak kebutuhan. Ya, orang sekarang itu menurut saya pribadi nggak bisa mengatur yang namanya skala prioritas. Ya. Jadi gajinya selalu habis bro. Karena dia selalu spending jauh lebih ya daripada yang harusnya dia spending kan. Iya. Karena sebenarnya kalau kita ngomong kebutuhan ya kebutuhan tuh sedikit ya. Tapi keinginannya orang tuh yang selalu nggak terbatas. Apalagi banyak utang tuh bro. Gimana kalau banyak utang? Wah saya tidak pernah nyaranin teman-teman untuk utang ya. Karena apa? Menurut saya 3 ya yang buat orang bangkrut ya. Ladies, liquor, and leverage. Cari manggar apa lu? Iya. Jadi selalu ya bro, tapi patternnya selalu begitu ya. Ladies, liquor, and leverage. Jadi kalau orang suka berhutang dalam trading pun ya, saya pun juga sebenarnya nggak terlalu nyaranin teman-teman buat pakai excessive leverage atau leverage yang berlebihan. You can hold in spot and be rich ya. Karena saya 2 tahun pertama itu juga tanpa leverage, hanya bajing loncat naratif yang ilmunya semua saya curahkan di Aceh ya. Saya pun dulu sebenarnya juga nggak terlalu bisa ya menabung. Tapi hobinya apa? Belanja? Enggak, maksudnya saya investasikan uangnya. Oke. Jadi saya balik mindsetnya, oke saya nggak punya tabungan, tapi saya punya investasi. Iya. Karena menurut saya ya pada saat itu saya harus bergerak, harus moving. Iya. Jadi ya adalah tabungan cuman buat 3-4 bulan, tapi ya sifatnya nggak eksesif sampai bisa freedom. Jadi saya lebih aktif, ya, lebih agresif buat investasi dari uang yang harusnya itu saya tabung. Oke. Menurut gue yang paling powerful dari seseorang kalau mau bikin dia bebas secara finansial adalah punya pendapatan bro. Income tuh menurut gue kemampuan paling kuatnya. Dan dengan berhutang, lu mengikis kemampuan paling kuat lu untuk membangun kekayaan. Karena lu sisihin untuk bayar cicilan kan dari income lu. Jadi income itu yang lu harus jaga, lu harus investasi semuanya. Nah investasinya kemana? Menurut gue nggak ada aset lain selain kripto, jujur ya. Nah nggak ada aset lain selain kripto menurut gue yang layak diinvestasikan di 2025 ini. Iya. Ini once in a lifetime bull run, abis itu lu gak akan pernah dapat seperti ini lagi, bye-bye keretanya, tinggalin lu semua. Yes. Jadi kalau lu nggak take nggak mau belajar, nggak mau fokus untuk benar-benar dalamin gitu. 2025 saya harus ngerti kripto. Siapapun lu, regardless lu kerjanya apapun. Lu mau jadi manajer, taruh di Bitcoin uangnya. 70%, 20% mulai sebar-sebar, 1% belajar sambil bikin riset. Kadang gue gini kalau gue suka belajar bro. Gue itu suka beli dulu baru pelajarin di dalam. Ya. Contohnya kayak render. Itu dari dia sebelum naik ke 4, gue itu udah beli. Ya dari 1 tuh udah beli. Tapi belinya gak besar. Tapi gue pelajarin dulu, makin gue ngerti, wah makin dalam juga uangnya tuh. Punya exposure dulu. Ya, punya biar kepaksa belajar. Ya. Jadi kadang kalau lu udah beli, lu kepaksa untuk belajar. Contoh, lu makanya gue bilang, kalau lu belum mulai kripto nih, beli Bitcoin dulu. Lu pasti kepaksa ngikutin beritanya. Ya. Ya kan? Nah orang tanya kan, kenapa sih gue mungkin portofolio gue itu agak berbeda sama bro kakak. Bro kakak mungkin Bitcoin bisa turun ke 50 nanti ketika mau all season. Ya. Kalau gue kan stay minimal 70. Nah dengan 70 ini banyak yang bingung. Kenapa gue cuman, misalnya gue subscribe Bloomberg cuman untuk nge-cover Bitcoin. Jawabannya adalah karena aset gue berat sekali di situ. Dan gue mau tahu setiap pergerakannya, semua kanal berita itu apa keluarnya. Reuters ngomongnya apa, Wall Street Journal ngomonginnya apa. Gue mau tahu semua analis di Bloomberg tuh pandangannya apa terhadap Bitcoin gue. Gitu. Jadi barangnya itu gue ikutin. That's why lu harus punya skin in the game. Yes. Harus mulai ya bro ya berinvestasi. Kalau enggak, gimana? Gue banyak lihat orang 40-50 tahun tapi nggak punya tabungan gitu. Ya kalau itu sulit ya. Karena dia memberikan beban ke orang sekitarnya. Betul. Jadi teman-teman ya sebaik-baiknya orang tuh orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Lebih bagus lagi kalau nggak nyusahin dulu. Seburuk-buruknya orang itu menurut saya orang yang selalu bergantung ke orang lain. Iya ya. betul. Jadi take responsibility, take accountability, at least untuk diri kalian sendiri ya. Jadi gimana kalian pantas ya untuk orang lain? Kalau untuk diri sendiri aja kalian nggak pantas ya. Betul. Jadi jangan menyalahkan keadaan, ya. Mungkin menyalahkan diri sendiri lebih baik. Tapi kalau saya ini memang orangnya too harsh ya, to myself sendiri. Tapi ya lebih baik ya keras ke diri sendiri bro. Ya daripada kita nggak mau improve sebagai manusia dan kayak
keras ke keadaan. Karena hati-hati kalian, kan kita udah selalu bilang bahwa cost of living di negara ini akan terus naik teman-teman. Di dunia ya. Ya di dunia sih, terutama di dunia. Bahkan kalau kalian lihat di US, harga rumah, wah itu naiknya luar biasa tahun ke tahun. Ya bahkan teman saya di Australia pun juga tinggi bro. Ya kesulitan ya sekarang beli properti ya. Jadi di dunia ini ya, itu akan selalu naik teman-teman. Cost of living. Kalian dari makanan kalian, dari biaya pendidikan, itu nggak akan pernah turun. Pasti. Karena sesimpel uang tuh semua orang mau, tapi ya sekolah bagus kan contoh sedikit gitu loh. Kalau lu mau sekolah anak lu di sekolah yang bagus, ya lu harus punya uang yang lebih dibanding orang lain. Itu cara dunia bekerja. Kalau lu nggak mau mainin game ini ya silakan jangan tinggal di dunia ini, lu pindah aja kan. Pindah ke Mars kan. Pindah ke Mars. Di Mars pun ntar juga lebih mahal. Gitu loh. Jadi teman-teman jangan harap gitu kayak nanti akan ada yang bantu lu. Nggak akan ada yang bantu lu kalau diri lu tuh nggak bisa bantu diri lu sendiri. Nah, ada yang tanya, bagaimana pendapat lu sama prediksi tahun 2030? Kan gue udah bilang 2030 itu akan jadi tahun yang fenomenal, ya. Dimana kita pelajarin debt crisis, bro. Yes. Ya. Jadi ini secara makro, teman-teman. Ini gue prediksi secara makro dan udah lama gue targetin ya. 998 kan kita lihat global financial crisis kan. Ya. 2008 juga terjadi, ya. Nextnya 2020 di COVID, dan menurut gue nextnya 2030, ya. Dan itu akan ada hubungannya sama teknologi menurut gue. Akan ada hack massal mungkin. Ya quantum threat mungkin. Quantum threat di bank-bank. Kalau ada yang ketawa, tapi kan kripto bisa dipecahkan. Kalau kripto bisa dipecahkan, gue gak usah ngomong Solana deh itu, Ethereum deh bisa dipecahin. Gak usah Bitcoin yang kuat banget. Coba Ethereum bisa dipecahin, itu semua bank pecah. Ya. Lo bisa pecahin Ethereum, semua bank itu akan pecah. Kalian harus lebih worry sama rekening dulu. Lo lebih worry sama password lo itu yang cuma 6 digit pinnya di rekening lo. Yang cuma 6 tuh. Terus lu mikir enkripsi public private key itu bisa dipecahin begitu. Lu cuman tit 6 di bank. Pecah itu ya, itu pecah duluan. Ya, bagusan lu kosongin dulu uang di bank sebelum lu mikir-mikir kripto itu pecahin kuantum. Ya. Jadi 2030 akan ada perpindahan wealth transfer gue sebutnya. Ya. Boomernya akan banyak yang, ya ini gue ngomong fakta aja, banyak yang meninggal nanti. Yes. Karena memang udah umurnya. Ya. Dan ini uangnya akan shifting dari milenial juga ke Gen Z nanti, ke bawah. Karena Gen Z juga sekarang, bro kakak ini Gen Z nih. Masih masuk Gen Z dia. Jadi dia Gen Z yang terakhir, paling ujung dia. Jadi milenial ini dia the last Gen Z standing. Gen Z standing. Bukan the last dong, the first dong. Yang pertama, lu Gen Z yang pertama justru, angkatan awal Gen Z. Jadi ini akan, milenial ini akan shifting nih uangnya ke Gen Z dan ini akan jadi fenomena yang luar biasa. Dan di saat kalian belum siap, kalian belum punya kesiapan secara finansial, belum punya kesiapan secara skill, ya akan repot ke depannya. Kenapa setiap dekade ada Black Swan? Itu pertanyaan yang bagus. Karena itu bukannya Black Swan ya teman-teman, tapi ini siklus hutang. Ya. Karena dengan hutang yang banyak di print, itu terjadi tensi geopolitik. Ya. Dengan tensi geopolitik yang ada ya kayak sekarang kan, Cina tuh tidak stabil, Korea Selatan dan Korea Utara. Ya kalau kalian punya teman orang Korea pasti tahu, lagi sering dipanggil di belakangan. Ya jadi kalau kalian punya teman Korea Selatan yang tinggal di sini itu lagi banyak di recall balik. Karena di sana lagi tensinya sangat sangat panas. Iya. Dan kalau sampai amit-amit ada perang atau apa, kemarin kita baru keluarin ya bro ya, tabel di Instagramnya Aceh. Ketahanan Bitcoin terhadap hal geopolitik itu nomor 1, bahkan lebih kuat dari emas. Ya. Jadi kalau lu nggak punya kripto, sorry to say simply lu orang kurang pintar. Karena gini ya, kita juga harus menghitung juga tentang fungsi. Ya. Orang kadang terlalu berpikir tentang nilai, tapi kalau kita melihat secara fungsi ya, untuk wealth transfer, ya Bitcoin itu mengalahkan emas. Ya. Misalkan ada krisis ya, dan kita membutuhkan kirim wealth ya ke orang yang di luar negeri untuk memberikan pertolongan, itu nggak mungkin kita ngirim emas ke luar negeri. Mungkin. Ya, kalau Bitcoin bisa. Ya. Kita misalkan punya teman di Timur Tengah yang butuh bantuan dan di sana bank di cut off, udah nggak ada jalur darat buat kirim uang atau kirim emas. Ya, Bitcoin solusinya. Jadi, dan udah terbukti kan perang Ukraina Rusia. Itulah mengapa ya crypto is the future, karena itu pun juga nge-shape tentang bagaimana ya keadaan geopolitik dan juga potensi perang yang sekarang ada. Ya, itulah mengapa ya Bitcoin relatif lebih kuat. Jadi ya we are in the future.
dan ya kita harus hadapinya dengan cara dari masa depan juga bro. Iya. Dan ada yang bilang holdnya cash atau Bitcoin, udah pasti Bitcoin. Cash gue mau apain nanti ketika terjadi perang, ada tanya. Kalau terjadi perang apakah gue hold cash atau Bitcoin? Ini pertanyaan yang bagus. Gue akan pasti hold Bitcoin karena bro kakak bilang benar. Ketika bank kalian udah nggak bisa lewat Swift, udah ada sanction yang ditetapkan oleh negara-negara yang saling bersekutu. Ya lu mau ngapain, lu harus bypass itu semua kan dengan apa? Bitcoin. Ya. Nah dia tanya kalau perang nuklir tadi dia bilang, kalau perang nuklir apa yang akan terjadi sama Bitcoin? Ya tidak ada. Emang lu kira kita nggak running node sendiri? Ya. Emang bisa mati natural? Kalau kita berdoa nih, kita berdoa ada running node Bitcoin nggak bisa mati lagi. Emang lu kira orang Indonesia yang hebat-hebat nggak punya tambang Bitcoin di sini? Yeah. Emang lu kira nggak ada hydropower energi di sini yang belakang dicolok tambang Bitcoin? Emang lu kira kita nggak punya? Ya kan? Iya. Kan banyak lagi kungfunya tuh banyak Bitcoin. Jadi lu kira emang perang nuklir di mana itu ngefek ke Bitcoin gua? Mimpi lu. Nah, lu kira orang-orang yang kayak BlackRock, Michael Saylor tuh bodoh itu. Mereka nggak punya tambangnya sendiri, nggak running node-nya. Lu kira itu ETF Bitcoin itu nomor 3 lo punya BlackRock. Ya. Lu kira Larry Fink bakal biarin bro ada perang nuklir terus kayak itu hancur? Itu uang yang mereka punya, uang bisa bakar negara teman-teman. Iya. Ya. Hati-hati Jadi ya. harus forward thinking gitu ya. Ya. Nah ada yang tanya game plan waktu bear market tahun depan gimana? Gue sederhana ya. Kalau gue ngerasa drawdownnya nggak akan jauh karena ini institusi. Kalau lu gimana bro? Setuju ya. Kenapa ya? Santai banget gua malah. Kita lihat data aja lah ya. Ini data yang harusnya teman-teman lihat ya. Ini drawdown Bitcoin dari all time high ke all time high ini dia semakin mengecil ya. Ini dulu drawdownnya 2012 parah banget ya. 2015, 19, 2023 nggak terlalu. Iya. Dan ini pun juga nanti OTW paling menurut saya di 40-50% ya drawdownnya. Jadi kita ya OTW menjadi aset yang lebih mature ya. Sementara gimana dengan Ethereum ya? Ini bisa kita lihat Ethereum ini juga ya menunjukkan sama juga ya, drawdownnya itu juga mengecil. Kalau kita melihat ya, drawdown dari all time high-nya itu terus mengalami penurunan dari yang paling parah di 2019 ya. Kemudian dari ya drawdown 93% ke 2002 ya 76%, dan nanti ya mungkin juga Ethereum juga sama ya, drawdown 50-60%. Kalau saya bet ya. Karena apa ya? Karena asetnya kan valuasinya semakin gede ya. Dan ketika valuasi semakin gede, dia semakin relatif ya, lebih kecil dengan yang namanya drawdown. Karena kalau kita lihat ini pun juga sama ya, total crypto market cap pun juga sama. Aset itu kalau udah maturing ya, volatilitasnya menurun. Yes, volatilitasnya juga hukum jadi alam menurun. ya teman-teman Ya, itu ya. Jadi at some point mungkin di halving yang ke-10 atau lebih. Udah tipis banget, udah kayak Tipis S&P, banget. udah Ya, kayak S&P. S&P. Jadi kalian kalau pikir apakah Bitcoin akan grow forever? Gua akan kasih di sini jawabannya tidak. Ya. Ya, dan itu kan udah dihitung. Ya, kalian bisa cari modelnya Michael Saylor. Nanti buat yang komunitas dalam gue bagiin deh modelnya ke kalian. Itu dia prediksi bahwa di 2045 itu udah tinggal ke S&P bro, tinggal 18%-an. Iya. Cuman udah cukup kan buat kita Biden karena udah kenaiknya berkali-kali lipat, dua kali Udah masuk sekarang kan. Kalau sekarang. Iya. Ya mungkin kalau 5 tahun lagi atau 5 bulan lagi kan beda lagi outputnya. Prediksi gue pribadi aja bro ya. 5 tahun lagi itu udah tinggal 25 sampai 24. Udah nggak akan 40% tahun ke tahun kayak sekarang. Yes. Jadi ini 5 tahun terakhir untuk lo belajar kripto. Jadi tadi pertanyaan, kalau gue mahasiswa punya income 3 juta apa yang gue lakukan? Taruh semua uang lo di investasi leher ke atas. Invest di skill, invest di kemampuan lo yang nggak bisa diambil sama orang. Upgrade income lo, ya kan? Taruh uang lo semua di kripto. That's how you win. Cuman itu jalannya beneran cuman itu menurut gua, ya. Kalau ada yang punya cara yang lain terserah gitu. Tapi menurut gua itu cara paling gampang. Karena kita udah buktiin kan kayak tadi, uang bisa 300% dari SUI. Itu nggak ada di tempat lain, teman-teman. Nggak ada di tempat lain. Itu nggak ada di equity market, itu nggak ada di FX, itu nggak ada di mana-mana, cuma ada di sini. Ya. Dan real. Ada bilang, "Bang, bisa ikut member bulanan kah? Caranya bagaimana?" Lu nge-cost aja kalau bulanan ya. Yeah. Kalau mau belajar, kita cuma cari yang mau serius untuk belajar ya bro ya. Karena kita nggak peduli juga, lu mau belajar boleh, nggak juga boleh. Iya. Mau skeptis juga silahkan sendiri. Yes. Ya kan? Nggak ada yang ngajak, nggak ada yang minta lu juga.